Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah memudahkan kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju masjid ini untuk menunaikan ibadah Jumat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada khatib diberi judul kiat meningkatkan keimanan atau kiat mengokohkan keimanan. Ada khalifah zaman dulu, itu Khalifah Umar bin Khattab. Di khalifah ini suka beliau untuk keliling menyaksikan keadaan umatnya dengan menyamar dengan berpakaian biasa dan tidak ada yang mengenalnya. Suatu kali beliau mendengar percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Apa kata sang ibu pada anaknya? Wahai anakku, campurlah susu ini dengan air agar hasilnya banyak. Kebetulan ibu dan ayah lagi ternyata pekerjaannya adalah menjual susu. Apa kata sang anak? Nah, perempuannya, wahai ibu, khalifah telah melarang kita untuk berlaku curang, mencampur susu dengan air. Ya, tapi khalifah kan tidak melihat. Khalifah tidak tahu. Benar ibu, khalifah memang tidak melihat, tidak tahu, tapi Allah tahu, Bu. Mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwasanya di luar rumah mereka yang sederhana itu, Khalifah Umar bin Khattab mendengarkan percakapan ibu dan anak ini. Dan akhirnya sang Khalifah pulang ke rumahnya, menemui anak-anaknya dan mengatakan, aku sudah menemukan jodoh untuk kalian. Maka Umar bin Khattab menikahkan anak Imam Asim bin Umar dengan wanita tersebut. Dari perkawinan itu lahirlah orang-orang yang soleh dan cucunya adalah Umar bin Abdul Aziz, orang yang hari ini juga disebut-sebut namanya, terkenal kesolehan dan kepemimpinannya. Bapak kaum muslimin, jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan judul yang kita sampaikan? Dari ayat yang kita khatib bacakan di awal tadi, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang dilakukan oleh sang ibu dan sang anak tadi adalah sebuah perbuatan bahwasanya di saat ajal sudah datang kepada kita, yang kadang-kadang kita lari dari kematian itu. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Kadang-kadang bila kematian itu datang kepada seorang hamba itu terkadang sebelum kematiannya dia berusaha sekuat tenaga
tenaga untuk lari dari kematian itu. Berbagai macam caranya agar dikatakan sehat, tubuhnya kuat. Dengan sehatnya dia, penyakit tidak datang kepadanya. Dengan tidak datangnya penyakit kepadanya, dia merasa bahwasanya ajal tidak akan datang kepadanya. Bahkan masih lama lagi perasaan itu muncul dalam dirinya. Ketika saya kuat, saya sehat, saya bugar, maka fisik saya kuat, maka kematian itu akan datang lama pada saya. Bahkan kalau bisa nggak datang sama sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia berusaha mencoba lari dari kematian, tapi Allah katakan pasti kematian itu akan datang kepadamu. Kematian itu pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu perbuat. Di sang anak tadi, meskipun khalifah tidak tahu, tapi dia mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya Allah melihat apa yang saya kerjakan. Jadi kalau seandainya saya campurkan susu ini dengan air, tentulah Allah tahu. Perasaan inilah yang harus tertanam dalam diri kita agar iman itu kokoh dalam diri kita. Disaksikan oleh orang ataupun tidak disaksikan, dia bisa mempertahankan keimanannya karena adanya sebuah kesadaran dalam dirinya bahwasanya Allah menyaksikannya. Dan semua apa yang kita perbuat di bumi ini semasa kita hidup ini, semuanya nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ibarat sebuah rekaman, nanti diputar lagi semuanya kepada kita. Oh, saya dulu mengerjakan ini. Oh, dulu saya mengerjakan itu. Ketika yang banyak itu adalah perbuatan kebaikan, ibadah kita, maka tergolonglah kita sebagai orang-orang yang beruntung. Ini yang kita senangkan. Ketika Allah jadikan kita orang yang beruntung dengan banyaknya amal-amal kita, saat itulah kita berbahagia. Itu yang pertama. Bagaimana mengokohkan iman kita? Sadarilah bahwasanya apa yang kita perbuat Allah tahu. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencatat apapun yang kita kerjakan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tergantung kita. Kita mau dicatat perbuatan kita itu yang banyak, yang baik, apa yang buruk. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'min wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarrah fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam buku yang nyata. Ya, apa yang kita kerjakan Allah tahu. Kalau muncul perasaan ini pada kita,
maka kita berhati-hati. Hati-hati kita untuk yang saya kerjakan ini baik, yang saya kerjakan ini buruk. Kan dia berhati-hati dalam kehidupan ini. Baik, yang pertama, kita sadari bahwasanya Allah melihat kita. Yang kedua, kita harus mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti menghadapi kematian. Sakratul maut. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menjumpaimu. Kita ingat mati. Karena dengan mengingat mati, kita sadar bahwasanya kita pasti mati, dan mati itu bukan akhir segalanya, tapi awal kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat semasa hidup kita di dunia ini. Maka untuk itu tentu kita perlu berbuat bekal, menyiapkan bekal. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah katakan, berbekallah hai orang-orang beriman, persiapkanlah dirimu, ya, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah dirimu untuk hari esokmu, hari kematian kita nih Pak, yang paling penting Pak. Karena kematian inilah, apakah kita akan menjadi orang bahagia atau menjadi orang sengsara nantinya. Kalau banyak bekal kita, insya Allah bekal kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, maka inilah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya merugi kita. Kan tadi dikatakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berikan catatannya, maka dia bahagia. Dia mengalami hisab yang mudah, hisab yasira. Dia mengalami perhitungan yang mudah. Ada lagi diberikan catatannya dari belakangnya, mereka mengatakan, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan mereka akan memasukkan ke dalam neraka. Ini yang kita khawatirkan. Ketika bekal yang kita miliki tidak ada, sholat malas, puasa tidak dikerjakan, maksiat jalan terus, maka merugi lagi. Kalau merugi kita berdagang, ya mungkin kurang uang kita dari modal awal. Tapi merugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihadapkan kepada sebuah siksa neraka. Jadi ceritanya, ketika orang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya mereka minta maaf kembali ke dunia ini, Pak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Bila kematian itu datang kepada yang mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau taat, tak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia ya Allah, la'alli a'mala salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Untuk apa mereka minta balik ke dunia? Ya Allah, kami akan beramal ya Allah. Dulu kami tinggalkan sholat itu ya Allah, kami tinggalkan puasa ya Allah, kami langgar perintahmu ya Allah, kami bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Sekarang tidak akan kami kerjakan ya Allah. Balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Bila kematian itu datang kepada mereka, bila mereka tak sanggup menjawab pertanyaan mereka di dalam kubur, mereka minta balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
Sesungguhnya itu perkataanmu saja, bohong kamu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya mereka pasrah. Kisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah dan surah Al-Hasyr itu, setelah berusaha mereka minta balik dan dikabulkan, mereka digiring ke dalam neraka sampai di pintu neraka itu, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Bertanya malaikat kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Tidak ada yang mengasih kabar neraka ini kepada kalian. Tentang berita hari itu tidak ada yang kasih tahu pada kalian. Qalu bala, ada. Walakin haqqat kalimatu 'adzabi 'alal kafirin. Tapi bagaimana lagi, ini sudah ketetapan Allah. Pasrah. Tak bisa lagi nuntut minta balik dan dikabulkan. Tentu dia nyerah aja lagi, mau dilemparkan terserah. Ini sudah ketetapan Allah karena kami ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuk kalian. Kata malaikat, lemparkan oleh malaikat ke neraka. Kita takutkan bila ini menimpa kita, Pak. Maka dari itu kita perkokoh iman kita. Yang pertama, sebelum kita berbuat sesuatu, sadari bahwasanya Allah melihat kita. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat perbuatan kita. Mau berbuat baik kita, Allah tahu. Berbuat buruk kita, Allah tahu. Meski kita di dalam kamar kita sendiri, berada tempatnya sepi, dengan HP di kanan kita, Allah tahu. Kita menggunakan HP kita untuk apa, Allah tahu. Yang kedua, ingatlah kematian kita. Kematian itu tak pernah dikasih tahu datangnya oleh Allah kapan. Yang ada adalah mati itu berdasarkan nomor jemput, bukan berdasarkan nomor urut. Kalau nomor urut, mungkin saya termasuk yang akan dipanggil Allah, mungkin lebih cepat dari Bapak karena umurnya. Tapi berdasarkan nomor jemput, ada yang masih kecil dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bayi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, karena kematian itu tidak pernah tahu kapan kita datangnya kepada kita, maka kita harus bersiap siaga kita menghadapi kematian itu, untuk menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Bila peristiwa yang dahsyat itu terjadi, kita ini tak ada yang peduli dengan yang lain, Pak. Bapak dengan anak tak peduli, ibu dengan anak tak peduli, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Padahal seorang ibu yang lagi menggendong bayinya dicampakkan, tak peduli lagi, Pak. Dan kita membawa amal kita masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala.
ini kita bersiap untuk sebuah kehidupan yang abadi dan kita tidak kembali lagi ke dunia ini. Ingat, satu hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala alfa sanatim mimma ta'uddun. Satu detik kita hidup di dunia ini di akhirat nanti sama dengan 48 hari hitungan kita. Satu detik hitungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang khatib ingatkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin amin ya qadil hajat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang akan mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan rezeki kepada kami ya Allah. Berilah keberkahan ilmu kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.